Dan dengan saya masih Tarigan, kita langsung ke sorotan pertama di Kompas Petang. Saudara, memasuki pekan ketiga konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang ke-57 serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Serangan ini menyasar infrastruktur komunikasi strategis, sistem komando dan kendali rudal, serta jaringan pertahanan udara di dalam wilayah Israel. Selain itu, serangan juga menargetkan pangkalan udara di di Qatar yang menampung pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka menggunakan rudal Sejil untuk menyerang Amerika Serikat Israel. Serangan Iran juga menyasar kedutaan besar AS di Baghdad, Irak. Serangan ini terjadi pada dini hari Selasa waktu setempat. Kompleks diplomatik tersebut dihantam oleh gelombang rudal, drone, dan roket. Serangan dilaporkan terjadi setidaknya 2 kali dengan insiden signifikan tercatat pada Sabtu pagi. Serangan rudal Iran yang menghujani Israel berupaya dihadang sistem pertahanan udara Iron Dome. Pada Senin malam terekam sejumlah rudal Iran yang mampu dihadang Israel. Seperti yang terlihat dari kota Hebron di tepi barat, ledakan sempat terlihat di langit Hebron sementara sirena berbunyi di beberapa kota Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran tak akan berdialog dengan Amerika Serikat dan menekankan Iran tak meminta gencatan senjata. Pecahan besar yang dilaporkan sebagai rudal Iran jatuh di kawasan Israel Utara. Pecahan rudal itu jatuh di beberapa lokasi dekat kawasan tersebut, termasuk rumah di Yerusalem Timur, jalan utama menuju kota, hingga sebuah tempat konser di bagian barat Yerusalem. Sukarelawan Nasional Israel memindahkan pecahan itu dan menyebut pecahan rudal yang dicegat sistem pertahanan udara Israel itu memiliki panjang sekitar 5,5 meter. Peringatan udara terus berbunyi sejak Jumat lalu. Ledakan terdengar saat rudal Iran meledak di atas di Tel Aviv dan Yerusalem. Serangan rudal Iran menghantam gedung apartemen di Holon Selatan Tel Aviv pada hari Minggu waktu setempat. 3 orang dilaporkan terluka ringan. Laporan terpisah menyebutkan 2 warga lansia berusia 80-an dirawat karena luka akibat pecahan kaca dan menghirup asap. Serpihan dari rudal balistik yang berhasil dicegat memicu kebakaran besar yang menghanguskan sejumlah kendaraan dan merusak bangunan di sekitarnya. Gemburan serangan Iran dibalas Israel dan Amerika Serikat. Salah satu serangan yang cukup dahsyat terekam seorang fotografer di Isfahan, Iran. Ia menuliskan jet tempur Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan udara. Kami kutip dari media Roya News yang berbasis di Jordania menuliskan gelombang serangan menghantam Shanin Shar, provinsi Isfahan. Di Iran Tengah dan Amerika, Israel membidik aset militer dari Iran. Serangan
Perang udara bukan hanya menyasar di aset militer Iran. Di kota Tehran, warga juga merekam serangan udara yang intensif. Rudal berjatuhan bak hujan diikuti asap tebal usai rudal meledak dan menghancurkan bangunan di Tehran. Serangan Amerika Serikat Israel juga terekam dari kamera mobil atau dashcam warga Tehran. Visual yang telah diverifikasi media Al Jazeera ini menunjukkan ledakan dan kerusakan akibat serangan Israel Amerika ke sebuah markas polisi di Provinsi Hamadan, Iran Barat. Dahsyatnya ledakan menyebabkan asap menutup pandangan dan membuat serpihan bangunan berserakan di jalanan. Asap tebal membumbung tinggi dari pusat penelitian antariksa Iran pasca serangan rudal Israel ke Tehran. Kebakaran terjadi di gedung polisi Siber Hamadan. Militer Israel menyebut kompleks itu digunakan untuk mengembangkan teknologi luar angkasa yang berpotensi mengancam satelit Israel dan aset luar angkasa negara lain. Iran belum memberikan informasi apapun tentang kerugian akibat serangan itu. Iran menyebut serangan Amerika Serikat Israel telah merusak sekitar 43.000 unit perumahan dan gedung komersial. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi pengerahan jet tempur siluman F-35 hadir sebagai bagian dari kampanye militer besar-besaran terhadap Iran yang telah berlangsung selama 3 pekan. Dalam kurun waktu 24 jam, Angkatan Udara Israel melaporkan telah menghantam lebih dari 200 target di wilayah Iran Barat dan Tengah. המטרה נפלה. Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Keterangan yang menyertai video menyebut ribuan target militer Iran telah dihantam oleh pasukan AS untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Iran sekarang dan di masa mendatang. Perang Iran melawan Amerika Serikat Israel memasuki pekan ketiga dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Iran hingga saat ini mampu mengimbangi bahkan membuat Amerika dan Israel kelimpungan hingga berupaya menggalang kekuatan untuk membuka paksa Selat Hormuz. Kemampuan Iran membalas dan merespons serangan mengejutkan Amerika dan Israel lantaran misi menyingkirkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ternyata tidak membuat Iran runtuh. Struktur kepemimpinan Iran yang terstruktur, yang dimulai dari ulama, lalu kekuatan militer yang bertumpu pada solidnya garda revolusi, hingga pengaruh Iran di kawasan dengan menguasai jalur perdagangan minyak dunia, dinilai jadi kunci bertahannya Iran dalam menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Now we are focusing on defending our territorial integrity and our national sovereignty. Anything that can distract us from this heroic nationalist defense is not an option for now. Those who started this aggression, those who started this war of choice, those who started to invade Iran, they have to decide to stop this illegal, reckless, rogue behavior. Di tengah gempuran AS Israel, Iran justru pamer rudal Sejil atau dancing missile.
Rudal yang bisa meliuk-liuk di udara itu digunakan pertama kali setelah dikembangkan Iran sejak tahun 90-an. Rudal Sejil disebut dapat menjangkau jarak hingga 1.900 km. Kemampuan manuver Sejil yang tinggi diklaim tak terdeteksi sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome milik Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga dinilai analis Timur Tengah sedang kebingungan lantaran salah strategi sejak awal dalam menghadapi Iran. Saya melihatnya betul-betul Amerika itu dari awal pun sudah salah strategi ya. Dari ketika Israel mengizinkan Israel untuk menyerang Iran, itu saja sudah salah begitu strateginya. Jadi sekarang posisinya Amerika betul-betul dilematis antara menghentikan perang tapi tidak mesti malu bagaimana caranya, atau melanjutkan perang tapi resiko banyak hal itu bisa dia dapatkan, dari mulai budget, kemudian domestik politik Amerika sendiri, bagaimana dia juga sekarang sudah mulai terkucil dan lain sebagainya, dan bagaimana pandangan internasional publik juga jelek terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu. Banyak negara-negara termasuk Indonesia berharap perang segera berhenti agar bisa terhindar dari lonjakan harga energi. Namun Iran, Amerika Serikat, dan Israel tampaknya belum mau memilih meja perundingan untuk menghentikan perang.